Jadi mudah menyukai tapi sulit mencintai. Oh, wajar. Jadi orang-orang yang berat badannya cepat naik itu karena menyukai makanan tapi tidak mencintai. Bukan itu ya. Oke, suka orang dengan mencintai orang. Oke, apa bedanya suka dengan cinta? Jadi beda antara suka dengan cinta. Suka itu pada tingkat pertemanan. Pada pertemanan, itu suka. Kenapa suka? Karena dia ceritanya cocok sama kita. Dia ceritanya hal-hal yang kita sukai. Dia pergi melihat hal-hal yang kita sukai. Begitu. Interestnya, ketertarikannya, bahkan gamesnya sama. Studinya sama, suka. Klop. Oke, seperti orang menyukai hal tertentu akan menyukai orang-orang dengan kesukaan yang sama. Kalau saya suka motor, saya akan lebih mudah menyukai orang-orang yang juga suka motor. Demikian juga hobi-hobi yang lain. Sedangkan cinta itu kesukaan yang berlebihan. Sudah betul-betul tidak logis lagi ukurannya. Karena kaisar ada yang raja ada yang menyerahkan tahtanya untuk turun dari kerajaan karena sebagai raja dia dilarang menikahi wanita non-ningrat. Berarti cinta itu lebih besar daripada keinginan seseorang untuk menjadi raja. Sedangkan ada orang yang kecintaannya untuk berkuasa mengalahkan cinta keluarga dan semuanya. Nah, jadi orang yang mampu menyukai memiliki kemampuan potensi untuk mencintai. Orang yang segala sesuatu tidak suka, sulit mencintai. Coba bayangkan saja gini. Dia ini nggak suka, itu nggak suka, gitu kan? Ini nggak suka, terus jatuh cinta. Ada seorang laki-laki jatuh cinta. Nonton Jo, nggak suka, gitu coba ya. Makanya, nggak suka, gitu kan? Coba, nyebelin, gitu. Terus, Pak, tapi saya nggak pernah suka, tapi bisa cinta. Bagaimana? Agak sulit dibayangkan. Karena cinta itu kesukaan yang tidak masuk akal. Suka sekali kepada orang itu sampai gitu. Dia ada saja nafsu makan kita lebih baik. Gitu. Duduk bersebelahan sampai tidak bisa bicara, tidak bisa bertanya aja. Padahal dia gilirannya bertanya, tidak bisa bertanya karena ada dia dekat gitu kan. Nah, itu kesukaan yang berlebih. Lalu malam gitu. Dia membayangkan kalau dirinya nanti bersama dia akan hidup bahagia, nanti punya rumah di mana. Itu kan sudah membayangkan seperti itu. Itu suka. Jadi sebetulnya kesukaan yang sangat tinggi tingkatnya, yang tidak masuk akal, itu disebut cinta. Nah, bagaimana kalau kita mudah menyukai orang tapi sulit mencintai? Ya, memang cinta tidak bisa direncanakan. Cinta itu happens, love happens. Cinta itu terjadi. Terjadinya itu bisa saja ya kita. Kita menyukai bau keringatnya. Yang agak aneh. Tapi betul. Sudah ada riset yang membuktikan bahwa laki-laki jenis tertentu menyukai wanita jenis tertentu dicoba dengan menaruh kaos bekas olahraga. Ada 6 jenis laki-laki, 6 jenis perempuan. Olahraga sampai berkeringat, lalu kaos yang basah itu berkeringat itu ditaruh dalam tabung-tabung. Lalu wanita-wanita mencium kaos-kaos bekas dipakai laki-laki dan laki-laki mencium kaos-kaos lalu mereka kasih nomor yang paling disukainya gitu. Ternyata wanita yang menyukai tabung 1 disukai oleh laki-laki tabung 1. Begitu seterusnya. Berarti ada yang namanya feromon, parfumnya tubuh, aromanya tubuh, yang khas sekali, yang hanya dikenali oleh binatang. Kucing, anjing, mengenali feromon, sapi, gitu. Tapi kan kita sudah lama meninggalkan secara kehidupan prehistoris zaman dulu yang mirip dengan mereka kehidupannya yang tidak mandi. Orang zaman dulu tidak mandi sehingga bau tubuh itu khas. Sekarang kita mandi pakai parfum, pakai deodoran, sehingga aroma itu tidak begitu jelas lagi. Tetapi secara instingtif kita tahu orang-orang tertentu yang akan cocok dengan kita. Nah, penjelasannya apa? Gitu secara medis. Katanya orang-orang dengan
kesesuaian tadi, seperti aroma tadi, secara biologis sesuai, sehingga anaknya sehat. Anaknya kecerdasannya maksimal, sesuai dengan kecerdasan orang tuanya, pertumbuhan mentalnya baik, kalau sesuai. Nah kalau tidak, ada tahu yang kalau mengidam benci sekali bau suaminya, mungkin saja karena memang aroma tubuhnya tidak sesuai, tidak disukainya, dan menjadi maksimal saat hamil. Jadi menyukai itu baik, semua sukai, gitu kan? Terus apakah dengan menyukai kita, berlatih menyukai, kita menjadi orang yang terlindungi dari kebencian? Ya. Orang yang menyukai, banyak orang menyukai pergaulan, sulit membenci. Orang yang sulit membenci, yang hatinya tidak ada kebencian, mudah untuk menyenangi dan kemudian mencintai. Nah, di antara orang-orang yang kita sukai ini, mudah-mudahan nanti ketemu satu orang yang amat sangat pas dengan kita, yang secara instinktif, yang nggak tahu sistem badan kita mengenali kesesuaian biologisnya, dan secara intelek pas, secara sikap pas, secara ekonomi, karena kita makhluk ekonomi, secara ekonomi dia menjanjikan kehidupan yang pas, lalu jatuh cinta terjadi. Gitu.